Sihir itu pakai sarana puhul. Kadang bisa berupa foto, maka jangan gampang-gampang selfie. Jangan gampang-gampang menyimpan banyak foto di HP kalian. Lebih-lebih di dinding-dinding. Karena itu bisa menjadi sarana bersemayamnya jin syaitan. Ini jelas. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات إخواني وأخواتي في الدين barakallahu fikum jami'ah. Syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kita panjatkan kepada Allah yang memiliki sifat-sifat yang mulia, sebagaimana Allah adalah Rabbun Nas, Allah adalah Malikin Nas, Allah adalah Ilahin Nas. Sebagaimana dalam surat An-Nas, Allah adalah Rabb seluruh manusia, Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah pula yang menguasai semua makhluk-makhluknya. Allah pula yang telah memberikan fasilitas semua kepada hamba-hambanya. Demikian pula yang terpenting, Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah satu-satunya sesembahan yang berhak untuk diibadahi oleh seluruh manusia. Itulah tauhid dan itulah dakwah para anbiya wal mursalin untuk menyelamatkan dunia dan seluruh isinya, termasuk pula dalam manusia, dari kehancuran dan kebinasaan, dari berbagai macam musibah-musibah. Maka dengan tauhid, tatkala kemudian di muka bumi ini justru yang sebaliknya, praktek-praktek yang menyelisihi tauhid, sehingga kesyirikan
merajalela dengan berbagai macam bentuk dan macam-macamnya. Maka Allah khabarkan hampir-hampir langit ini adalah na'am, artinya pecah. Bumi pun terbelah, gunung pun akan jatuh karena sebab mereka menyekutukan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga ini adalah sebuah berita dari Allah Tabaraka wa Ta'ala bahwa terjadinya berbagai macam fenomena musibah. Apapun itu ternyata sebab kemaksiatan, dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba. Barakallahu fikum. Maka kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, terkhusus alhamdulillah kita diberikan hidayah dan taufik oleh Allah bahwa kita mengenal tauhid, karena kita kembali pada Al-Quranul Karim, dan bahkan seluruh isi kandungan Al-Quran adalah tentang tauhid. Apa buktinya? Ketika kita membuka awal daripada mushaf kita, maka kita akan buka suratul Fatihah. Disebut dengan suratul Fatihah surah pembuka, dan suratul Fatihah disebut dengan apa? Surah yang disebut dengan, bisa pula dengan surah Ruqyah atau Ummul Kitab, induk intisari daripada kandungan yang ada dalam Al-Quranul Karim seluruhnya. Dan tatkala kemudian kita memahami ayat demi ayat dari surah Al-Fatihah, maka terkandung di dalamnya tentang tauhid, sekaligus menjelaskan tentang 3 macam tauhid. Itulah Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah, semoga kita dijadikan ahlul Quran. Demikian pula keluarga kita dan keturunan-keturunan kita. Demikian pula kita alhamdulillah yang tentu kita dalam memahami Al-Quran, maka dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, alhamdulillah atas izin Allah Tabaraka wa Ta'ala, kita mulai kembali kajian kita online karena kondisi kita masih pandemi, dan kita jangan main-main. Dan kita jangan menganggap remeh. Jangan kita kemudian justru mengikuti berita-berita yang tidak bertanggung jawab, yang disebut dengan bahasa kita hoax. Sehingga inilah sebab diantaranya bahwa justru keadaan terjangkitnya pandemi atau wabah ini semakin meningkat. Karena apa? Karena itu diantaranya ikuti berita-berita hoax. Akhirnya apa? Seakan-akan tidak percaya corona ini ada, bahwa ini ada konspirasi, bisa jadi corona ini hanya flu biasa. Akhirnya mereka meremehkan apa yang menjadi sebuah kesepakatan, sebuah bentuk usaha dan ikhtiar dari pemimpin-pemimpin kita untuk yang namanya prokes, artinya apa? Protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan yang semisalnya. Barakallahu fikum. Kita pula mensikapi keadaan wabah ini sehingga kita pula penuh dengan kita muhasabah. Kita introspeksi diri. Yakinlah tidak akan mungkin Allah akan menurunkan sebuah bala kecuali karena sebuah dosa. Dan tentu Allah tidak akan mencabut daripada bala ataupun wabah kecuali dengan taubat seorang hamba. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa, menukil perkataan sahabat Ali Ibnu Abi Thalib, sebagaimana beliau mengatakan bahwa innallaha la yanzilul bala illa bidhanbin wa ma rufi'a minal bala illa bitaubatin.
Ketahuilah tidaklah Allah akan menurunkan sebuah bala ataupun wabah di muka bumi ini karena sebab dosa-dosa hamba. Dan tidaklah Allah akan mencabutnya kecuali karena taubat hamba, sehingga dia beristighfar, sehingga dia bertaubat kepada Allah. Karena dalam ayat disebutkan, dalam firman Allah, Allah tidak akan pernah menyiksa hamba yang bersyukur dan bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh sebab itu jangan lupa doa yang sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, doa-doa yang kita panjatkan di sujud-sujud kita, dan bahkan Syekh Ibnu Baz jangan kalian lupakan di sujud-sujud kalian. Salah satunya apa? Doa itu, Allahumma rzuqna taubatan qabla al-maut. Ya Allah, anugerahkan buat kami sebuah kemudahan untuk bertaubat sebelum datangnya kematian. Tayyib. Hadirin kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fiddin, barakallahu fikum jami'an. Pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini, kita melanjutkan pembahasan tentang masih kewajiban-kewajiban yang penting yang wajib atas setiap muslim muslimah untuk mengilmui. Dan pembahasan kita masih pada bab penting tentang pembatal-pembatal Islam, pembatal-pembatal keimanan. Nah, bab pembahasan kita yang terakhir, nah, kita bahas tentang pembatal yang as-sabi'u, yang ketujuh, yaitu tentang apa? As-sihru, tentang sihir. Ya, tentang sihir. Nah, disebutkan di dalam matan kitab ini, di antara sihir itu adalah as-surfu wal atfu. Itu nama sihir. Salah satunya as-surfu. As-surfu itu jenis sihir tindakan memalingkan atau merubah seseorang yang dari sesuatu yang tadinya dia sukai dipalingkan, ya, dari dia suka, dia cinta. Misalkan tadinya dia suka dengan istrinya, dia cinta dengan istrinya, justru dibalik menjadi apa? Benci, tidak suka. Nah, ini jenis sihir as-sarf. Bisa juga ini sihir yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim, ya, yang hukum asal yang disebutkan Allah Tabaraka wa Ta'ala, di dalam penggalan surah Al-Baqarah, di mana fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka mempelajari sihir dari keduanya. Maksudnya di sini adalah Harut wa Marut, dua malaikat yang memang sengaja Allah turunkan di muka bumi ini sebagai ujian bagi manusia. Ya, maka mereka mempelajari dari keduanya sihir tadi, sihir yang ma yufarriquna bih, sesuatu yang bisa mencerai-beraikan dengan itu bainal mar'i wa zawjih, antara apa? Suami dengan istrinya. Nah, disebutkan dari salah satu sihir sorok. Kok bisa? Iya, bisa itu terjadi. Nah, sementara kita ketahui bahwa kedua malaikat Harut wa Marut tidaklah keduanya mengajarkan dari salah seorang manusia, atau tatkala orang itu dia ingin mungkin saja mempelajari sihir, maka mengatakan hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Ya,
Sampai mereka keduanya mengatakan apa? Hanya saja aku ini adalah ujian dan cobaan. Kalian jangan kufur. Maka oleh sebab itu, orang-orang yang mempelajari ilmu sihir, maka ini dianggap sebagai pembatal Islam. Dari kalimat apa? Fala takfur. Artinya kalian jangan kufur. Berarti kalau kalian mempelajari ilmu sihir, maka kalian menjadi kufur. Artinya apa? Batal keislaman kalian. Salah satu sihir pula disebutkan di sini al-atfu. Merupakan perbuatan sihir, ya, sebagaimana sarf. Akan tetapi al-atfu merupakan tindakan sebaliknya. Artinya apa? Menjadikan seseorang cenderung atau tertarik yang sebelumnya tidak disukai menjadi disukai. Nah, ini biasanya dikenal dengan ilmu pelet, mahabbah, ya. Ini yang terkenal. Dan kadang-kadang mereka itu menggunakan sihir al-atfu pakai ayat-ayat Quran. Kadang mereka mengambil penggalan-penggalan kisah Yusuf, ya, ketika Yusuf mengatakan inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar li sajidin, ya, ayat itu dipakai. Jadi karena Yusuf, aku itu mimpi, ya, bahwa apa? Ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamar, bahwa 12 bintang, matahari, bulan sujud kepada dia. Maka di situ wong bintang saja bisa sujud kok, matahari, bulan saja bisa sujud. Maka dari ayat itulah mereka yakini, mereka adakan semacam apa? Riyadhah, latihan keyakinan dia dan semisalnya dengan zikir-zikir yang lainnya, menjadilah salah satu sihir namanya al-atfu. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafar. Maka barang siapa yang melakukan sihir tadi, apapun, dan salah satu macamnya itu, dan insya Allah akan disebutkan macam sihir-sihir yang lain, dan dia ridho dengan perbuatan sihir, mendukung, ya, maka kafir. Dalilnya surah Al-Baqarah 102. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Dan tidaklah mereka, ya, bidarrina bih, apa? Dengan sihir tadi bisa membahayakan kepada siapapun kecuali biidznillah. Saya paham, saya ingatkan kembali bahwa sihir itu merupakan takdir Allah sebagai uji coba yang Allah berikan kepada manusia, ya. Dan manusia juga banyak yang mempelajari dan mempraktikkannya, menggunakannya, ya. Itu keadaannya. Tetapi hakikatnya sebenarnya sihir itulah bukan yang bisa membahayakan, tetapi tetap dengan izin Allah Tabaraka Ta'ala. Dan sihir adalah hakiki, ya, hakiki. Dan kemudian wa yata'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum, dan mereka mempelajari sihir tadi apa yang tidak bisa membahayakan mereka pula dan tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Itu pada hakikatnya, ya. Nah, kemudian sihir ini hakikatnya, sehingga kita diingatkan kembali, nah, bahwa ayat yang menyebutkan tentang salah satu sihir adalah as-sarf, itu juga menyebabkan apa? Menunjukkan hakikatnya sihir. Sebagaimana sihir as-sarf tadi menjadi sebab mencerai-beraikan antara suami dengan istrinya. Demikian pula dalil, ingat, asbabun nuzul, turunnya surah Al-Falaq dan An-Nas. Dan surah Al-Falaq jelas-jelas mengkisahkan
tentang kita diperintah untuk berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Al-Falaq ayat 4. Dan aku berlindung kepada Allah dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembuskan buhul-buhul. Nah, jelas? Nah, tentunya Allah tidak pernah menyuruh kita untuk memohon perlindungan kepadanya dari kejahatan wanita tukang sihir. Kalau sihir itu bukan hakiki. Salah satunya riwayat bahwa istri Nabi Aisyah, ya, bahwa Nabi pernah tersihir. Ya, kita tahu bahwa Aisyah apa? Wanita yang shadiqah, bintu Siddiq, ya, wanita yang jujur, anak perempuan orang jujur, Abu Bakar Siddiq. Bahwa Nabi pernah tersihir. Apa sihirnya? Terhayallah oleh beliau melakukan sesuatu. Nah, jadi seperti Nabi kayak melakukan sesuatu, padahal sebenarnya Nabi tidak melakukannya. Dan bahwasanya suatu hari beliau pernah kemudian juga berkata kepada istri beliau Aisyah ketika beliau terhayalkan melakukan sesuatu padahal tidak melakukannya. Maka beliau mengatakan, 2 orang malaikat mendatangiku. Lalu salah satunya duduk di kepalaku dan satunya lagi duduk di kakiku. Ya. Lalu dia bertanya, sakit apa orang ini? Maksudnya Rasul. Malaikat satunya menjawab, artinya kedua tadi, dia terkena sihir. Ya. Malaikat yang pertama bertanya lagi, siapa yang menyihirnya? Labid Ibnul Aqsam. Pada sisir dan rambut yang jatuh tanggal karena disisir. Ini sarana buhulnya. Nabi itu tersihir dengan terhayalkan Rasul padahal tidak, dengan diambilnya oleh Labid Ibnul Aqsam, seorang Yahudi tadi, bekas rambut beberapa helai yang Rasul sisir tadi jatuh, diambil, ya, dan kemudian dikumpulkan dengan seludang mayang kurma dan diletakkan di dasar sumur Dharwan di Madinah. Ini buhul. Makanya ayat dalam surat Al-Falaq, wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Ikatan-ikatan, itulah buhul. Sehingga sihir itu pakai sarana buhul. Kadang bisa berupa foto, maka jangan gampang-gampang selfie. Jangan gampang-gampang menyimpan banyak foto di HP kalian, lebih-lebih di dinding-dinding, karena itu bisa menjadi sarana bersemayamnya jin syaitan. Ini jelas, ya. Bahkan sekarang jinnya itu juga canggih, bisa sudah pakai yang namanya sidik jari. Bayangkan antum. Dan ini terbukti, jinnya juga canggih. Antum bisa medsos, dia juga bisa medsos. Gimana antum ini? Disangka memang antum aja yang pintar. Iya, dia juga canggih, hebat dia. Dan itu terjadi, terbukti, ya, dengan pakai sidik jari. Subhanallah. Dan itu terjadi ya kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Sudah lama. Sehingga ini salah satunya pakai buhul. Kalau di masa Rasulullah SAW, bekas apa tadi? Rambut sisir Nabi. Bisa juga dengan bekas pakaian seseorang. Macam-macam sarananya. Nah, sehingga kalau orang itu sudah kena sihir, macam-macam sihir tadi, sebagian Rasul terhayalkan tadi. Dan hadis ini riwayat Bukhari wa Muslim, Imam Ahmad.
Dan ini pendapat Ahlussunnah juga dipegang oleh jumhur ulama Islam. Ada yang berpendapat sihir itu tidak hakiki. Kalau Nabi itu kena sihir kan mengurangi kemuliaannya. Tidak sama sekali. Tidak ada yang terkurangi. Bahkan itu menjadi sebab turunnya 2 surah Al-Mu'awwidzah. Al-Falaq, An-Nas. Kecuali kaum Mu'tazilah, orang yang menggunakan akal. Dan hari ini banyak orang yang tidak yakin dengan sihir, termasuk Majelis Tafsir Al-Quran, MTA, itu tidak percaya. Dan mungkin juga orang-orang yang sependapat dengan kaum Mu'tazilah, yang mereka mendahulukan akal mereka. Itu jadi seperti itu. Jadi bahwa sihir ini hakiki. Barakallahu fikum. Baik. Terus kemudian disebutkan, macam-macam sihir. Ini disebutkan sebagaimana Abu Abdullah Ar-Razi, sihir orang-orang Kildan dan Kishdan, yang mereka itu orang-orang Kildan dan Kishdan menyembah 7 bintang. Maka nanti di dalam kitab Tauhid, apakah Fathul Majid atau Qaulul Mufid, itu ada nanti hadis menyebutkan macam-macam sihir. Ada orang menyembah bintang. Dan inilah orang-orang Kildan dan Kishdan. Mereka meyakini bintang-bintang tersebut adalah pengatur alam, bisa mendatangkan kebaikan dan keburukan. Dan inilah ketika itu Nabiullah Ibrahim diutus pada kaum Kildan dan Kishdan. Yang kedua, sihir dengan berilusi dan berjiwa kuat. Jadi ilusi punya pengaruh. Manusia bisa berjalan di atas pelepah yang diletakkan di permukaan bumi, sedangkan ia tidak bisa berjalan di atasnya bila pelepah itu diletakkan memanjang. Jadi ada begitu. Nah, ya di masa kita ada orang bisa berjalan di atas air, katanya terbang di atas sejadah, macam-macam. Tapi itu jangan antum terpedaya, itu sihir. Tidak ada. Dulu para nabi itu bisa terbang di atas sejadah. Tidak ada para sahabat itu yang bisa tidur di pelepah kurma, berjalan di atas air. Tidak. Kecuali waktu itu apa? Ya mereka diberikan karamah oleh Allah. Karena memang mereka adalah wali Allah. Mereka adalah mujahidin ketika itu. Kisah-kisah yang disebutkan dengan kisah-kisah sahabat ketika mereka mengadakan ekspansi untuk jihad, memerangi orang-orang kafir harbi ketika itu. Sehingga sungai ini hanya dilewati dengan kuda-kuda itu, seakan-akan dari tanda itu menjadikan ciutnya lawan-lawan mereka. Tapi jangan dikatakan itu sihir, karena itu adalah karamah minallahi tabaraka wa ta'ala. Bukan mukjizat ya, karamah kemuliaan Allah. Adapun kalau Musa ya mukjizat karena dia rasul. Tapi Rasulullah tidak ada. Padahal Rasulullah para rasul yang paling mulia, tapi nggak ada kisah-kisah, ya kan? Rasulullah bisa terbang, tidak. Tapi Rasul justru tanggal gigi beliau ketika peristiwa perang Uhud. Beliau pun juga berdarah-darah ketika di Taif. Nah, kemudian ada sihir dengan bantuan ruh-ruh yang rendah, yaitu jin. Nah itu biasa yang terkumpulnya seperti itu. Ya, tayyib. Jadi yang sebenarnya hakikatnya tukang sihir itu memang ketika mereka atau orang-orang yang mempelajari ilmu sihir, pada intinya mereka itu bertransaksi dengan jin dari syaitan dari kalangan bangsa jin. Yang tentu Anda mengetahui bahwa
jin itu membantu dengan sarana yang disebutkan, ya, macam-macam tadi, sehingga terjadi, maka pastinya ada transaksi. Otomatis dia tidak akan pernah membantu, kecuali bisa jadi di masa kita ada istilah tombal atau mungkin yang lainnya. Nah, bahkan naudzubillah min dzalik, kadang-kadang orang itu ketika mereka mempelajari sihir, jadi macam-macam disebutkan di sana, ya, sampai naudzubillah min dzalik menjadikan mushaf Al-Quran sebagai alas kaki. Harus begitu, harus kafir, harus kufur dia. Jadi kalau mau belajar ilmu sihir, ahlu tauhid, ya ada bakalan yang polos-polos gitu. Di mana saya mau? Ya gak bisa. Ya? Nah, dan itu sebagai alas untuk masuk ke toilet, ke WC. Ya, subhanallah. Ada pula yang menulis sebagian ayat Al-Quran dengan menggunakan kotoran, dengan naudzubillah min dzalik, tulis dengan darah haid. Sampai begitu. Masih banyak yang lain. Ini macam-macamnya banyak sekali. Terus kemudian hukumnya bagaimana orang yang tukang sihir mempelajari sihir? Kalau Imam Malik rahimahullah, orang yang mengerjakan sihir padahal orang lain tidak mengerjakannya, ya, seperti orang yang disebutkan Allah tadi, nah, dalam surat Al-Baqarah 102, maka beliau berpendapat dibunuh. Ya, orang lain tidak, tapi dia belajari, tapi dia mengerjakannya. Kalau Imam Malik menyatakan, maka dia dibunuh di dalam kitab Muwatta beliau. Ada Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, beliau mengatakan pula tukang sihir dibunuh. Ini riwayat dari Umar, Uthman ibn Affan, Abdullah ibn Umar, Hafsah bintu Umar, Ibnu Khattab, Jundab ibn Abdullah, Jundab ibn Ka'ab, Qais ibn Sa'ad, Umar ibn Abdul Aziz, dan Imam Abu Hanifah dan Imam Malik. Ya, nah, dan masih banyak yang lain disebutkan, ya. Nah, jadi pada intinya seperti itu. Makanya oleh sebab itu ini ilmu sihir, macam-macamnya sihir banyak sekali. Ada pun sekali lagi bahwa ketika jayanya ilmu sihir itu adalah di masa Rasul Musa alaihissalam. Itulah di masa Firaun, ya, dan itu dahsyat, ya. Dan adapun menolak dan menyingkirkan sihir tetap dengan ruqyah syar'iyyah, terutama dengan tauhid. Tauhid itulah penangkal yang terkuat di samping zikir-zikir pagi sore dan Al-Quranul Karim. Maka saya sampaikan, preventif lebih mudah daripada kuratif. Pencegahan itu tentu lebih mudah daripada apa? Pengobatan atau mengobati. Maka oleh sebab itu, kenapa kalau, dan itu sekali lagi, ketika seorang kena sihir apapun, itu pun dengan izin Allah. Berarti ketika itu dia lengah, ya, ketika itu dia lemah imannya, ketika itu mereka ghaflah, ya, lupa dengan zikir pagi dan sore. Ya, maka ini ingat, kenapa janji Allah, fadhkuruni adzkurkum. Kalau antum ingat kepadaku, aku selalu ingat kepada kalian. Berarti ketika orang itu terkena musibah, ketika orang itu mungkin ada kecelakaan, berarti sebabnya lupa dengan Rabbnya, lupa dengan na'am sesembahan sebenarnya. Ini perlu difahami. Tauhid, ya. Nah, tidak ada sihir, perceraian. Salah satu yang perlu saya sampaikan, ketika terjadi sihir, perceraian, dan diruqyah, ketika itu jinnya
pengen masuk kepada yang meruqyah. Ya, jinnya ingin masuk yang ruqyah. Maka ruqyah bilang, masuk saja. Maka jin tadi mengatakan, aku tidak bisa masuk. Apa sebabnya? Karena dia membaca kalimat tauhid, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 100 kali. Habis asar, kemudian dan pada salat subuh. 100 kali. Itu salah satu hadis menyebutkan itu. Jadi kalau antum pengen aman, selamat dari sihir dan semisalnya, ya, surupan dan semisalnya, jangan lupa dengan zikir-zikir yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk pula, jadikanlah Al-Quran menjadi zikir rutin kalian. Walaupun mungkin satu lembar, satu muka. Ya, ingat ada sihir perceraian. Nah, kemudian ada pula sihir penyakit. Ada pula sihir mahabbah yang saya sebutkan tadi. Nabi mengatakan innar ruqya wat tama'im wat tiwala tasyirkun. Sesungguhnya ruqyah, maksudnya campi-campi yang bukan syar'i, yang mukhalafah syar'iyyah, ruqyah yang ada kesyirikan dalamnya, ya. Wat tama'im, tamimah, jimat-jimat apapun, ya, tulisan-tulisan Quran diyakini jadi jimat, macam-macam. Mungkin pusaka, mungkin cincin, macam-macam. Wattiwalata, guna-guna, sihir mahabbah, maka syirkun kata Nabi. Ya, jadi seperti itu. Baik. Dan ada pula sihir hipnotis. Ya, jadi ini hampir mirip-mirip sebenarnya hakikatnya, bahwa sihir itu apa? Ya, penipuan. Sebagaimana terjadi ketika Musa dan Harun sudah disepakati dengan tukang-tukang sihir Firaun. Kan yang pertama kali yang mengeluarkan kekuatannya adalah tukang sihir. Sampai pun Musa dan Harun pun tertipu matanya. Pada hakikatnya tali temali, tapi di mata Musa dan Harun ular. Bayangkan. Makanya Allah katakan kepada mereka, la takhafa, jangan kalian berdua takut. Sehingga diperintahkan Musa untuk melepaskan tongkatnya, dan betul-betul menjadi ular yang besar. Tukang sihir tahu ini bukan main-main. Nah, akhirnya mereka di akhir peristiwa itu mereka beriman, kan? Nah, jadi seperti itu. Ini bisa hipnotis. Hipnotis macam-macam, ya, macam-macam model. Dan ini harus hati-hati. Ada sihir lemes, lesu, ada kadang panggilan suara, macam-macam, ya. Nah, ini yang harus diketahui macam-macam. Tayyib, itu insyaallah taala tentang bab sihir, dan insyaallah taala ada mungkin tambahan-tambahan yang berikutnya. Insyaallah kita akan bacakan mungkin riwayat-riwayat tentang macam-macam sihir. Wallahu a'lam.